Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya Effendi Rahmajayandi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung akan melaksanakan salah satu tugas yang diampu oleh Haji Harun Harosid dalam mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu uji dalam statistik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, perlu kita ketahui apa saja yang terdapat dalam uji Kruskal-Wallis ini. Nah, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada uji Kruskal-Wallis ini. Nah, menurut para ahli statistik, uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk membandingkan medium atau distribusi beberapa kelompok yang tidak berpasangan atau independen. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa uji Kruskal-Wallis ini berisi data-data yang melebihi daripada satu data dan nanti didistribusikan, nanti diolah oleh uji Kruskal-Wallis ini. Lalu selanjutnya yaitu apa saja kegunaan daripada uji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antar tiga kelompok atau lebih. Nah, ini untuk mencari perbedaan. Karena memang dalam dunia ini pasti berbeda, satu hal dengan satu hal itu pasti berbeda. Dan cara untuk melihat ataupun menemukan perbedaan ini yaitu dengan menggunakan salah satunya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang kedua digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga cocok untuk data yang ordinal atau data yang interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Nah, lalu tata cara interpretasinya atau tata cara pengelolaan atau penggunaan daripada Kruskal-Wallis ini. Yang pertama kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Bisa kita lihat di contoh itu ada HO atau hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Itu ketika memang tidak ada perbedaan, maka label yang diterapkan itu adalah HO ini atau hipotesis 0 ini. Lalu yang kedua ada H1. H1 ini hipotesis alternatif. Dalam artian terdapat perbedaan yang signifikan pada minimal satu kelompok yang dibandingkan. Nah, ketika berbeda kita menisbatkan atau melabelkan H1, ketika tidak ada perbedaan kita menisbatkan atau melabelkan H0. Nah, contohnya membandingkan hasil belajar PAI pada 3 metode pembelajaran. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga metode problem solving atau penyelesaian masalah. Nah, jika memang dari 3 metode ini yang tidak ada perbedaan antara ketiga metode ini, maka digunakan adalah hak kosong, dan yang ada perbedaan maka yang digunakan adalah H1. Lanjut. Yang kedua adalah menentukan taraf yang signifikan. Biasanya memang menggunakan rumus di atas ini. Lalu yang ketiga melakukan analisis pada SPSS. Nah, bisa kalian buka SPSS, masukkan ke dalam analyze, terus non-parametric test, lalu independent simple, lalu custom test, lalu Kruskal-Wallis. Nanti ada labelnya. Lalu masukkan juga variabel hasil belajar ke tes PIENS-nya. Lalu variabel ke kelompok yang ada di grup. Nah, yang keempat itu menentukan output daripada SPSS-nya. Bagian yang paling penting adalah tabel dari tes statistik. Contoh tes statistik Kruskal-Wallis.
Lalu yang kelima ada interpretasi daripada hasil. Interpretasi hasil ini cara yang pertama berdasarkan signifikansi, yang kedua bisa dengan cara yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara tersebut, kita juga harus mengetahui contoh-contoh yang bisa diujikan dalam uji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama adalah perbedaan hasil belajar PAI berdasarkan metode pembelajaran yang tadi, metode diskusi, ceramah, dan juga problem solving. Yang kedua, bisa dengan menggunakan perbedaan motivasi belajar berdasarkan tingkat kelas. Contoh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu berbeda pasti. Tingkat motivasi belajarnya itu berbeda. Lalu yang ketiga itu perbedaan kedisiplinan santri berdasarkan lama tinggal di pesantren. Ada santri yang baru 1 tahun, santri yang sudah beberapa tahun, maksudnya yang bahkan terus gitu di pesantren, itu beda pasti, beda daripada kedisiplinannya. Semakin lama santri tinggal di pesantren, maka semakin paham dia terhadap aturan kedisiplinan. Nah, ini contoh satu, perbedaan hasil belajar PAI berdasarkan metode pembelajaran. Nah, bisa judulnya itu perbedaan hasil PAI berdasarkan metode ceramah, diskusi, dan juga problem solving. Variabelnya, variabel bebas, yaitu metode pembelajarannya ada 3. Yang pertama yang menjadi variabel 1 yaitu metode ceramah, yang kedua variabel 2 berisi tentang diskusi, yang ketiga berisi tentang problem solving. Nah, variabel terikat adalah hasil nilai belajar PAI tersebut. Lalu alasannya menggunakan Kruskal-Wallis, data tidak berdistribusi normal dan terdapat 3 kelompok yang independen atau berbeda atau tidak berpasangan. Nah, hipotesis yang digunakan ada hak kosong ketika memang tidak ada perbedaan dalam hasil pembelajaran PAI dengan menggunakan metode 1 dan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan hak 1 itu melambangkan bahwa terdapat perbedaan hasil daripada belajar PAI yang menggunakan 3 metode yang tadi yang terpisahkan. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat ada sig sama dengan 0,021, itu menunjukkan memang kesimpulannya terdapat perbedaan hasil belajar PAI yang signifikan antara metode ceramah, metode diskusi, dan metode problem solving dengan cara-cara yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji Kruskal-Wallis ini. Lebih dalamnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.